Shalom warga kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regres. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya, bahkan bersama dengan istri-istri, gundik-gundik dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia, termasuk raja Thailand, raja Brunei dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena itu hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun P Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus, ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati, yang keluar cuma firman Allah, engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah. Pada zaman Rehabeam, ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye, dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Bet-El dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku, dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di Bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga. Tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satulah. Karena di situ dipakai istilah yang mirip untuk keduanya. Serupa tapi tak sama. Nilainya jauh, saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu, ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas misalnya, seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat. Supaya kelihatan seperti orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival. Ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart. Yaitu penyakit sampar yang dalam hati. Virus percabulan, virus segala macam yang jahat. Yang 1 Korintus 6 ayat 9-11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu. Tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami haus untuk kami belajar dimerdekakan lebih lagi Tuhan. Diubah lebih lagi Tuhan. Dalam cara berpikir kami semakin sejalan dengan pikiran-Mu Tuhan, dengan hati-Mu. Tolong anak-Mu Tuhan supaya membagikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan sederhana dan mudah dipraktekkan Tuhan. Anak-Mu pun dalam proses belajar, kami semua di sini sedang belajar Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Baik Bapak Ibu, saya senang di kontak Pak Sugiarto dan kita akan sama-sama belajar. Ya, mungkin beberapa tahun lalu saya pernah ke Malang ya. Saya rindu ke sana lagi nanti ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tema pagi ini tentang keserupaan dengan Kristus. Mungkin slide-nya bisa dibantu ditampilkan kalau ada atau ada ya. Oke. Bapak Ibu, satu kali Ellie Stanley Jones, seorang misionaris di daerah India yang sangat berpengaruh di India, dia membuat percakapan dan itu dibukukan dalam sebuah buku bersama dengan seorang sahabat yang diakui sebagai sahabat, namanya Mahatma Gandhi. Ya, tokoh yang sangat berpengaruh untuk perubahan India di tahun awal 1900. Dan dia bertanya kepada Mahatma Gandhi tentang minat dia untuk apakah kamu pengen jadi Kristen? Ya, karena beberapa kali dia mendengar Mahatma Gandhi seringkali mengucap dan mengambil cerita kisah di dalam Injil. Tapi jawabannya sungguh membuat terkejut dan ini untuk membuat kita belajar sama-sama Bapak Ibu, ya. Belajar sama-sama karena sejarah akan terus berulang. Sejarah bisa terulang kembali. Mahatma Gandhi menjawab begini, I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Ya, dia suka dengan Kristus, Bapak Ibu. Dia ingin mengenal Kristus. Bahkan di dalam catatan sebuah bukunya ditulis bahwa dia satu kali mencoba ingin mengenal Kristus di Afrika Selatan. Waktu itu gereja masih sangat dikendalikan oleh faham rasisme, ya, apartheid, dan dia ditolak pergi ke gereja, ya, karena dia dianggap orang luar, orang yang berbeda. Ya, jadi muncullah pendapat pemikiran dia seperti ini. Lalu dia bilang, if Christian would like live according to the teaching of Christ as found in the Bible, all of India will be Christian today. Kalau orang yang ngaku Kristen itu hidupnya benar-benar mengikuti apa yang Yesus ajarkan seperti ada di dalam Alkitab. Saya percaya India itu akan berubah menjadi Kristen, kata dia. Ya, dan dia begitu shock dengan orang-orang yang ngaku percaya Yesus, tapi ternyata dalam kehidupannya, apalagi di zaman itu, mereka masih bedain warna kulit, masih membeda-bedakan ya. Dan dia begitu shock gitu. Oke. Dan akibatnya kita percaya satu orang pria bisa membuat perbedaan. Oleh seorang Mahatma Gandhi, India berubah gitu. Nah, Bapak Ibu, ini untuk membuat kita berpikir apakah kehidupan kita ini cornerstone atau stumbling stone. Ya, cornerstone itu batu penjuru, batu penopang. Kalau di Alkitab Kristus itu batu penjuru. Stumbling stone itu batu sandungan. Ya. Dan Bunda Teresa membuat pernyataan, Gandhi felt fascinated at knowing Christ. Then he made Christian and fell let down. Gandhi itu terpesona dengan Kristus, tapi dia ketemu sama orang Kristen lalu dia merasa down. Ya, Bapak Ibu, jadi dia hanya menganggap sampai terakhir umur hidupnya Kristus itu guru yang terbaik. Ya. Dan dia menolak mengakui bahwa Kristus itu anak Allah. Saya percaya dia guru yang baik. Dia persis kayak kisah anak muda yang pengen tahu hidup yang kekal. Guru yang baik, apa cara saya punya hidup yang kekal. Nah, ini pembuka untuk kita berpikir ya tentang pertumbuhan kita sama-sama Bapak Ibu. Ya, banyak orang hanya menjadi Jesus Fans Club, bukan mau jadi murid Kristus. Apa bedanya fans club sama murid Kristus? Ya, kalau fans Anda hanya suka, you like to sing about him, kamu senang nyanyiannya, kamu senang koleksi tentang dia, wallpaper kita mungkin Kristus, Instagram kita mungkin ayat-ayat Alkitab, status kita mungkin ayat Alkitab, tapi hanya berhenti sampai di situ. Apa bedanya dengan murid? Murid itu adalah kita mau
ya, kita mengejar keserupaan dengan guru kita. Kalau saya belajar drum, saya lihat instruktur saya pengen kayak dia paling enggak. Ya, walaupun saya harus punya ciri saya sendiri, tapi ilmunya dia paling enggak mesti saya punya. Itu ciri murid. Dia matetes kalau bahasa Yunaninya. Dia pengen meniru gurunya. Nah, Yesus menyebut kita muridnya. Mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu pagi ini. Ya, ini pelajaran yang sampai saat ini saya pribadi pun kita masih sama-sama melatih Bapak Ibu. Nah, next ya kita belajar sama-sama tentang Christ likeness. Slide-nya boleh diganti. Bapak Ibu di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat ke-28, slide yang ketiga. Ya, Bapak Ibu akan menemukan ya Rasul Paulus berkata begini, ya sambil slide-nya ditampilkan, Kolose 1 ayat 28. Oke. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu, boleh dibilang ini sebuah ayat yang menjadi tantangan buat gereja modern, Bapak Ibu. Ya, ironis sekali, banyak kita temukan pengajaran hari ini bukan menggiring orang pada keserupaan dengan Kristus. Bahkan pengajaran-pengajaran atau tema-tema khotbah yang populer lebih ke arah apa? Sukses, mujizat, ya, dan hal-hal yang lain yang sifatnya sensasional, bombastis, ya. Dan mohon maaf, kadang-kadang yang pembicara yang tipe-tipe begini juga lebih ya populer banget gitu. Saya juga bukan menentang, tapi kita harus kembali kepada core apa yang menjadi isi hati di dalam Tuhan di dalam Alkitab. Paulus concernnya cuma satu. Kalau dia membagikan firman, dia bimbing orang, konsepnya cuma satu. Dia pengen orang itu sempurna dalam Kristus. Dalam terjemahan lainnya dibilang dia mau orang itu tumbuh dewasa serupa dengan Kristus. Ya, saya senang dengan tema ini Bapak Ibu. Walaupun tema ini menakutkan, ya maksudnya menakutkan, dia akan selalu membuat kita ngaca, dia akan selalu mengiris-ngiris hati kita. Tapi ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ciri kita ada dalam kerajaan Allah adalah kita harus makin serupa dengan raja kita. Kenapa? Karena setiap kalau kita pelajarin, setiap daerah yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan, kalau dalam zaman modern ini adalah negara-negara Commonwealth, ya pernah dikuasai oleh Inggris. Kulitnya boleh berbeda, ya cuacanya boleh berbeda, musimnya boleh berbeda, tapi Anda menemukan budayanya mirip dengan Inggris. Mereka punya bahasa Inggris, mereka punya cara minum, ya minum teh pakai susu seperti Ratu Inggris. Kenapa? Karena keberhasilan sebuah kerajaan adalah ketika dia menguasai satu area, dia akan membuat area itu, penduduknya itu punya gaya hidup sama dengan rajanya. Inilah yang menjadi doanya Kristus dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia mau bumi itu punya budaya, punya gaya hidup seperti surga, seperti rajanya. Itu sebabnya kenapa dalam kekristenan ketika kita percaya Yesus, goal kita bukan masuk surga, goal kita serupa dengan Kristus. Karena waktu kita percaya Kristus, kita sudah jadi warganya surga. Ya. Nah, lalu dibilang lagi Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu punya sikap hati, terjemahan Indonesia lainnya, kamu ngerasain seperti Kristus. Ya, Amerika dulu pernah membuat sebuah movement, mereka pakai gelang karet, tulisannya WWJD. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Tujuannya adalah karet ini buat nyadarin mereka. Setiap mereka berhadapan dengan masalah, setiap mereka berhadapan dengan interupsi sesuatu yang mengganggu ego mereka, ya. Mereka melatih untuk diam dulu, lalu mereka berpikir, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan di dalam keadaan seperti ini? Dan itu menolong mereka berespon lebih wise. Ya, mereka bisa melatih, mulai belajar, akhirnya bisa bertumbuh dalam kesabaran, dalam buah roh. Ya, nah harusnya kita sama-sama latih ini. Kekristenan itu kan bukan hari Minggu, Bapak Ibu. Namanya budaya itu
24 jam setiap hari. Kalau kita orang Indonesia, kapan kita berbahasa Indonesia? Bukan hari tertentu. Setiap hari kita akan berbicara bahasa Indonesia. Kalau kita anak Allah, kita warga sorga, kapan kita berbicara bahasa sorga? Setiap hari. Kita akan menunjukkan kasih, kita akan menunjukkan buah roh, itu bukan di hari Minggu, setiap hari. Itu bedanya kita hidup dalam kerajaan Allah dengan kita orang beragama. Orang beragama itu kadang-kadang mau ngampunin tunggu hari raya tertentu, tunggu hari tertentu. Tapi kita enggak. Kita mengekspresikan karakter Kristus, kita melatihnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam cara kita bekerja, cara apapun, kita memulai hari, kita belajar. Ya, bertindak, berpikir, merasa seperti Kristus. Memang itu nggak mudah, itu sebabnya Tuhan memberikan kita Roh Kudusnya. Yang Tuhan Yesus bilang, Dia akan menolong kamu, Dia akan mengingatkan kamu semua yang pernah Aku katakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat slide berikutnya. Ada kata-kata penting yang Bapak Ibu perlu ingat. Ini jadi kata-kata mutiara. Mungkin Anda bisa lupa apa yang saya bagikan. Ya, Anda nggak perlu ingat juga nama saya. Ya, bisa dicari di Facebook. Tapi kata-kata ini mungkin bisa menjadi merema buat kita. Saya tulis di situ ada, boleh ditampilkan aja semuanya. Ada kata helpful, meaningful, truthful, dan powerful. Ya, ditampilkan saja semuanya. Kita baca ayat ini sama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau belajar karakter Kristus gampang. Di Matius 5 sampai Matius 7, Tuhan Yesus itu banyak ngajarin prinsip-prinsip kehidupan. Ya, karakter-karakter yang kita bisa latih dalam hidup kita. Tapi dari semua pengajarannya dia simpulkan dengan ayat ini. Apapun yang kamu orang mau perbuat sama kamu, mulai duluan sama mereka. Nah, sekarang kita renungin sama-sama Bapak Ibu. Kenapa saya kasih kata-kata ini? Saya merenung Bapak Ibu. Kira-kira apa yang saya ingin orang perbuat sama saya? Dan itu yang harus saya mulai dulu. Nggak peduli orang mau balas apa sama saya akan lakukan ini dulu pokoknya. Karena saya percaya ini yang menjadi karakter Kristus. Yang pertama, saya merenung. Saya pengen kalau orang hadir dalam hidup saya, kehadiran mereka itu bukan nyusahin saya. Ya, walaupun kalau kita disusahin kita mesti belajar. Tapi secara pribadi, kita mau ada orang yang kalau hadir tuh, dia menolong kita. Ya, dia menolong kita. Dia ada di saat kita dalam kesulitan. Bukannya lagi seneng dia ada, lagi susah dia hilang. Sampai ada power statement bilang gini, waktu kamu sukses, ya waktu kamu punya uang, kamu punya banyak teman. Tapi waktu kamu susah, kamu ketemu temanmu yang sebenarnya. Ya, itu kan ironis. Nah, tapi kita punya orang yang helpful, yang kalau hadir tuh menolong kita. Ya, jadilah orang yang helpful buat orang lain. Tidak peduli apapun yang orang perbuat sama kita, jadilah orang yang helpful. Mari kita mulai hari-hari kita dengan berpikir setiap hari, kalau kita ketemu orang, saya pengen jadi orang yang bisa menjadi jawaban, menolong orang lain. Apapun itu dulu bentuknya Bapak Ibu. Apapun itu, nggak selalu hal yang sifatnya rohani, tapi jadilah helpful person buat orang lain. Ya, kalau kita renungin dari Matius ini. Lalu apalagi yang kita inginkan orang lain perbuat sama kita? Kita pingin kalau orang hadir dalam hidup kita, dia membuat hidup kita tuh berasa berarti, bermakna. Bapak Ibu mesti tahu 3 kebutuhan dasar manusia. Dikasihi, dihargai, dipercayai. Dikasihi, dihargai, dipercayai. Kalau manusia terima hal ini, dia merasa hidup dia berarti, berharga, bermakna. Nah, demikian pula semua kita. Kita rindu, kita pengen kalau ada orang yang ada dalam hidup kita, dia membuat hidup kita bermakna, berarti. Balikin seperti itu. Jadilah orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Hendaklah kehadiran kita dimanapun kita berada, membuat hidup orang bermakna, berarti. Dari mana? Dari kata-kata kita dulu. Kitab Efesus bilang, biarlah kata-katamu itu selalu membangun, penuh kasih karunia.
Kita bisa membuat pertanyaan, ada dua jenis orang. Ada orang yang kalau kita ketemu, kita butuh kasih karunia. Atau jenis kedua, ada orang yang kalau kita ketemu, kita menerima kasih karunia. Kita balikin itu untuk diri kita. Kita mesti jawab dengan jujur. Kalau orang ketemu sama saya, dia menerima kasih karunia atau dia butuh kasih karunia. Kadang-kadang kita ketemu ada orang gini, kalau dipanggil sama seseorang, aduh gawat gue dipanggil sama dia lagi. Aduh, ada aja dah kalau gue dipanggil sama dia yang menguras hidup gue. Ya. Nah, jangan-jangan orang ketemu kita nggak merasa seperti itu. Aduh, repot Bapak Ibu. Ya, kita mesti sama-sama kembali renungin lagi. Apakah hidup kita meaningful buat orang lain? Memberi makna, membuat orang berasa berharga, mereka merasa dikasih Tuhan, mereka merasa hidup mereka oke gitu, ya. Nah, ini menjadi perenungan buat kita sama-sama. Yang ketiga, truthful. Truthful ini bisa diterjemahkan jujur, tapi juga bisa berarti gini, tulus. Ini perlu untuk menjadi perenungan orang-orang gereja modern buat kita sama-sama. Ya, ketulusan itu tidak bisa dilihat manusia, tapi dicium sama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau gak ketemu orang yang kalau berteman sama kita tuh apa adanya, bukan ada apanya. Ya, mereka nggak ada kepentingan. Ya, pelayanan pun juga gitu kan. Kita rindu ketemu pelayan-pelayan Tuhan yang tulus, yang nggak punya ambisi yang aneh-aneh, cuma satu kepentingan Kristus, kata Paulus. Ya, kita pengen ketemu orang-orang yang seperti itu, tulus. Gampang, jadilah orang-orang yang tulus. Ya, hari ini kalau kita tolong orang, tolonglah dengan tulus Bapak Ibu. Mohon maaf, kita mungkin rindu jemaat bertumbuh. Ada orang-orang yang mengenal Kristus dimenangkan jadi anggota jemaat. Ya, tapi waktu kita lagi nolong seseorang, lupakan itu dulu. Jangan pernah berpikir apakah dia akan gabung sama rock atau enggak. Lupakan. Paling enggak dia kenal Yesus, mau dia ada dimanapun. Itu namanya tulus Bapak Ibu. Kita rindu cuma satu. Kita belajar mempraktekkan kasih Tuhan. Kita belajar mempraktekkan kemurahan Tuhan. Ini truthful, tulus. Mari kita belajar Bapak Ibu waktu kita nolong orang. Nggak ada pikiran apa-apa, cuma satu. Saya mau menyalurkan kasih Tuhan buat orang. Ini yang namanya truthful. Kita mau kan orang berbuat itu sama kita? Lakukan itu dulu. Baru yang terakhir, powerful. Penuh dengan kuasa. Saya akan jelaskan kenapa powerful saya taruh di belakang Bapak Ibu. Ya, justru kadang-kadang kebanyakan orang Kristen tuh pengennya langsung bombastis Bapak Ibu. Pengennya langsung, oh nyembuhin orang, oh ngusir setan, oh bikin mujizat. Yang bombastis, kenapa? Karena itu enak ditaruh di sosial media hari-hari ini. Ya, itu akan nge-grab banyak like. Ya, itu akan naikin viewer kita kalau buat orang-orang tertentu mungkin. Tapi jangan lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan jelaskan ntar kenapa powerful itu belakangan Bapak Ibu. Kita mulai dari yang sederhana. Helpful. Jadilah orang yang memberi pertolongan buat orang lain. Berguna buat orang lain. Jadilah orang yang meaningful. Memberi makna, memberi arti buat orang lain. Jadilah orang yang truthful. Tulus. Dan yang terakhir, powerful. Penuh dengan kuasa. Mari kita lihat di slide berikutnya. Saya akan jelaskan. Ya. Di slide berikutnya di dalam Kisah 10 ayat 38 ditulis begini. Kisah 10 ayat 38 kalau slide-nya belum tampil Bapak Ibu udah tampil, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ya, Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Demikian pula kita. Kita harus penuh Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Tapi dikatakan setelah Yesus penuh dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, apa yang terjadi? Dia yang berjalan, berkeliling, berbuat baik. Apa yang Yesus lakukan ketika Roh Kudus memenuhi dia? Dia nggak berbuat yang langsung bombastis. Berjalan, berkeliling, berbuat baik. Kalau boleh saya simpulkan dari slide sebelumnya, mungkin berbuat baik itu bisa 3 hal. Pertama, apa tadi? Helpful, meaningful, truthful. Ya. Yesus berjalan berkeliling. Kehadiran dia buat orang banyak adalah dia helpful buat orang. Dia memberi makna arti buat orang. Ketika dia ketemu perempuan yang berzina, ketika dia ketemu perempuan Samaria, dia nggak buat mujizat.
tapi dia memberi meaningful buat perempuan itu sehingga hidupnya berubah. Dia ingin kenal Tuhan. Ketika dia ketemu dengan Zakheus, dia nggak buat mujizat, tapi dia helpful, dia hadir, dia memberi meaningful. Dia tulus sama Zakheus, dia nggak pengen hartanya, tapi dia hadir jadi teman buat dia. Dan apa yang terjadi? Hidup orang berubah. Nah, kata berbuat baik di sini Bapak Ibu, dari kata Yunaninya itu iurgeteo atau iurgetes, atau perbuatan yang mendatangkan manfaat. Ini yang saya tulis tadi, meaningful, bermanfaat buat orang. Apa yang Yesus kerjakan? Dia berjalan memberi manfaat buat orang lain, Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf kalau kita cuma aktif di hari Minggu, kita buat pelayanan, tapi waktu kita bisnis kita nggak datangkan manfaat buat orang. Kita bertindak sama aja kayak orang lain, kejamnya sama, ya, cara bisnis juga sama. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak jadi kesaksian dalam hal manfaat buat orang, apa artinya? Saya ketemu orang seneng banget bikin YouTube rohani Bapak Ibu. Bahkan pegawai-pegawainya bisa dipaksa, kamu nonton dong, kamu like dong YouTube saya. Ya. Tapi kalau dia pergi, pegawainya geleng kepala Bapak Ibu. Aduh, kenapa? Karena dilihat dari cara ngomongnya, demen ngomongin orang. Kalau lagi nyuruh pegawainya, ngomongnya apa nggak peduli orang lain, nggak pernah mikirin pegawai itu apa lagi susah apa enggak, ya. Bagaimana kita memberi manfaat buat orang lain, Bapak Ibu? Buat saya kekristenan satu, kehidupan yang memanifestasikan karakter Kristus setiap hari. Ya, kalau Yesus berkeliling berbuat baik, pasti jawabannya sana. Kita anak-anaknya pun melakukan hal yang sama. Lalu setelah berbuat baik ini helpful, meaningful, truthful, baru dibilang gini, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, powerful. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mau lihat mujizat terjadi, saya percaya satu hal Bapak Ibu, bukalah dulu koneksi hati dengan orang. Ya, kalau nggak ada koneksi hati sama orang, belum tentu orang mau didoakan sama kita, Bapak Ibu. Tapi kalau orang udah tersentuh hatinya, kadang walaupun dia beda keyakinan, dia rela didoain, Bapak Ibu. Ya, ini yang Yesus lakukan, saya percaya, yang bisa kita pelajari sama-sama. Mari kita lihat slide berikutnya, Bapak Ibu. Ya. Ini tentang orientasi goal kita sama-sama. Semua kerajaan dimanifestasikan melalui pengaruh budayanya. Ya. Ini yang tadi saya bilang. Semua daerah yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan England, itu manifestasi budayanya apa? Budayanya Ratu England. Mereka boleh beda musim, beda warna kulit, tapi bahasanya England. Ya, lafalnya boleh beda, logatnya boleh beda, tapi bahasanya sama. Ya, mereka minum teh, pakai susu sama seperti itu. Demikian pula kita. Kita memanifestasikan budaya sorga. Bapak Ibu, sorry saya bukan bermaksud mengkultuskan suku tertentu, tapi menarik dengan budayanya Tionghoa. Ya, orang Tionghoa itu menarik Bapak Ibu. Kalau mereka pergi kemanapun, mereka tidak menjadi sama dengan tempat di mana mereka tinggal, tapi sebaliknya mereka berusaha membuat tempat yang mereka tinggal sama dengan asal mereka. Betul? Makanya kalau Anda pergi kemanapun, Anda akan menemukan daerah-daerah yang boleh dibilang kayak Chinatown. Kalau di Jakarta ada Glodok, ya. Kalau di Malaysia ada Petaling Street, ya di Singapura dan di daerah-daerah lain. Bahkan saya ke Mesir pun ada daerah yang seperti Chinatown. Anda akan ketemukan semua budaya Chinese ada di situ. Nah, Bapak Ibu, seharusnya itu sebuah contoh yang menarik Bapak Ibu. Kita ada di situ, kita memanifestasikan daerah di mana kita ada, punya gaya hidup yang sama. Kita tunjukkan hal yang sama. Ya. Nah, kadang-kala kita nih di tempat yang katanya namanya gereja, kita keren, kita ramah sama orang. Ya, tapi waktu kita ada kembali ke lingkungan kita nggak lakukan seperti itu. Ya, kita jadi berbeda, bahkan kita jadi sama dengan dunia. Ya, nah ini remind buat kita untuk kita belajar sama-sama.
2 Korintus 3 ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, bahasa Inggrisnya transform, menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa Bapak Ibu? Itu seperti gambar yang Anda lihat di sebelah kiri, saya kasih ilustrasi. Itu singa kecil, ya. Dia waktu lihat ke bayangan, dia punya gambaran ke depan. Kemuliaan yang makin besar. Satu kali dia akan transform menjadi Lion King, ya, raja singa. Ya. Kita ini waktu lahir baru, terima Yesus, kita diberikan benih. Benih ilahi. 1 Yohanes 3 ayat 9 makanya bilang begini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat terus hidup dalam dosa. Dia nggak bisa nikmatin dosa lagi. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia mungkin nggak nikmatin lagi. Kenapa? Jawabannya begini, karena ada benih ilahi di dalam dia. Ya, terjemahan Indonesia dihaluskan, tapi bahasanya pakai bahasa biologi kalau Yunani. Sperma ilahi. Apa itu sperma? Biasanya pembawa sifat. Gennya Allah ada di dalam dia. Makanya dia mulai nggak bisa nikmatin dalam dosa. Dia menderita kalau buat dosa. Hati nuraninya terganggu. Oke? Kenapa? Karena gen ini, benih ini harus makin tumbuh. Harus makin tumbuh, makin besar. Makanya kita punya tanda tanya. Kalau orang ngaku percaya Yesus, tapi betah hidup dalam dosa misalnya. Ya, pokoknya hidupnya bertentangan dengan Kristus. Kita mulai doain lagi aja nih. Jangan-jangan memang dia belum beriman, dia belum lahir baru sungguh-sungguh. Ya, karena orang yang lahir dari Tuhan, dia akan makin punya karakter kayak Tuhan. Dia harus tumbuh. Ya, mungkin ada yang progresnya bagus, ada yang perlahan-lahan, ada yang jatuh bangun. Ya, tapi ada benih ilahi. Karena ayat ini bilang kita akan bertumbuh dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Ini masih bicara tadi helpful, meaningful, truthful. Ya. Dikatakan gini lagi. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau baik tadi yang pertama, eugetes, yaitu perbuatan yang mendatangkan manfaat. Baik yang kedua, nah ini menarik. Kalos. Kalos itu apa? Excellent, beautiful by reason of purity of heart and life, and hence praiseworthy. Ya, perbuatan yang lahir, perbuatannya bagus, tapi lahir dari hati yang murni. Makanya tadi saya tulis helpful, meaningful, ada kata truthful. Apa? Tulus. Perbuatan yang keren, tapi maksudnya tulus, murni. Dan dikatakan yang kayak begini memuliakan Bapamu di surga. Indonesia punya slogan keren. Kalau kita lihat kelakuan anak tertentu, kita akan bilang gini, anak siapa sih dia? Lalu orang akan jawab, oh dia anaknya Pak itu. Lalu kita akan gini, oh pantesan, memang buah jatuh tidak jauh dari tokonya, ya, tidak jauh dari pohonnya. Ya, selalu diidentikan dengan oh anak dia pantesan. Nah, Bapak Ibu kalau Anda baca di Alkitab, Tuhan Yesus selalu mengidentikan gaya hidup itu dengan gen. Contoh, waktu dia lihat orang Farisi, penampilannya rohani, beragama, tapi gaya hidupnya berbeda dengan itu. Satu kali dia mesti ngomong keras, dia mulai jawab, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu senang berbuat begitu, kamu begini-begini. Dia mulai sebut gaya hidup mereka berhubungan dengan bapaknya. Karena kamu kayak gitu, iblislah yang menjadi bapakmu. Bahkan dia pernah ngomong, kamu keturunan ular beludak. Si Yohanes Pembaptis pernah ngomongnya. Yesus mengidentikan gaya hidup itu dengan akar gennya, bapaknya siapa. Dan di sini dia ngomong, kalau kamu punya gaya hidup, baiknya itu dari ketulusan hati. Orang memuliakan Bapamu di surga. Dia ngomong lagi tentang gen. Ya, dia ngomong, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapakmu. Dia lagi hubungkan Bapak Ibu. Kalau ada benih Roh Kudus dalam hidup kita,
kita bisa punya buah yang makin serupa dengan Dia. Ya. Nah, sekarang kita belajar Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ini pernah punya benih ilahi, kita ini punya gennya Tuhan, kita punya Roh Kudus waktu kita lahir baru, ya. Dan gaya hidup Yesus tadi apa? Helpful, meaningful, truthful, powerful, ya. So, apa yang mesti saya buat? Mungkin beberapa orang akan merasa desperate, patah semangat, kok hidup gua gini-gini aja. Ya. Ini yang kita mesti ngerti Bapak Ibu, ini kebenarannya. Kalau nggak ngerti ini, kita bisa desperate, kita bisa patah semangat. Mari kita baca slide berikutnya Bapak Ibu. Ya. Slide berikutnya, seringkali orang suka salah mengerti firman Tuhan karena tidak mempelajari dengan dalam. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat 12, Filipi 2 ayat 12 dikatakan gini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kalau kita baca ayat ini tanpa ngerti maksudnya, kita akan berpikir, oh, saya mesti pertahankan. Nanti saya kehilangan. Nah, concernnya di situ Bapak Ibu. Ya, akibatnya apa? Kita mau buat baik, kita mau berbuat sesuatu yang sifatnya karakter Kristus, motivasinya apa? Takut. Takut masuk neraka, jadi lagi agama. Agama tuh begitu, selalu menukar perbuatan baik dengan apa? Tiket masuk surga. Kita bukan, kita warga negara. Warga negara itu apa? Mengekspresikan budaya dari di mana dia tinggal. Pemerintahannya seperti apa, demikianlah warganya, Bapak Ibu. Nah, makanya di sini pakai kata katergazomai. Apa itu katergazomai? Ya, mengerjakan keselamatan katergazomai itu ternyata berasal dari diartikan workout. Kalau Anda di sini suka olahraga, Anda fitness, Anda familiar, Anda biasa dengan kata ini, workout. Kekristenan itu training hard, bukan working hard. Contoh, karena kita di Zoom agak susah dijawab ya. Siapa di sini bapak-bapak laki-laki punya six pack? Angkat tangan. Gak ada yang berani angkat tangan? Ya. Bapak Ibu, jawabannya satu. Semua laki-laki, semua kita punya six pack. Masalahnya, six pack kita ketutup sama lapisan-lapisan. Ya. Jadi big opaque, ya, big pack, ya. Kita ketutup. Tapi aslinya kita semua punya six pack. Kenapa? Karena kita udah didesain otot kita itu six pack. Nah, bagaimana supaya six pack kita keluar? Jawabannya satu, kita mesti training hard. Kenapa kekristenan buahnya nggak keluar? Orang kok udah percaya Yesus, tapi karakter Kristusnya dikit banget. Jawabannya sederhana. Dia nggak berlatih. Dia nggak belajar. Ya, mungkin dengar pengajarannya berkat mulu, sukses mulu, gitu ya. Dengarnya begitu-begitu, bukan ajarin karakter Kristus dan sebagainya. Nggak dilatih seperti itu. Ya, kalau kami di pelayanan pria misalnya, diajarin pria-pria bagaimana ayo suami kayak Kristus di rumah. Diingetin terus sampai bosen. Kita latihan. Inilah kekristenan, training hard. Beda sama working hard. Contoh Bapak Ibu, ya, mungkin Anda di sini yang seumuran, ya, yang lahirnya di bawah tahun 80 ke bawah, Anda tahu Susi Susanti dong? Ya. Kalau Susi Susanti mau main basket, dia perlu training hard apa working hard? Jawabannya satu, dia working hard. Karena apa? Dia bukan pemain basket. Dia pemain bulu tangkis. Ya. Tapi kalau Susi Susanti mau lawan, mohon maaf mungkin di umurnya ceritanya anggapnya sama nih, mau lawan legendnya Rudy Hartono. Dia perlu working hard apa training hard? Dia perlu training hard. Kenapa? Karena dia ada di bidangnya. Saya hanya perlu training hard. Ya, kalau saya latihan drum, saya lihat orang tertentu punya skill tertentu. Waduh, menarik banget permainannya. Yang saya lakukan apa? Saya perlu training hard, pelajarin seperti apa. Ya, pasti bisa. Ya,
tinggal seberapa keras mau training. Tapi kalau bukan di bidang di situ, kita working hard, setengah mati Bapak Ibu. Nah, agama begitu, setengah mati. Tapi kalau kekristenan kita butuh kasih karunia training hard. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Ketika dia kasih benih dalam hidup kita, marilah latih hidup kita menjadi orang-orang yang useful atau helpful, meaningful buat orang lain, truthful. Nggak mudah Bapak Ibu hari ini jadi orang yang tulus. Di tengah pandemi, semuanya sama-sama susah. Nggak mudah. Kita mau belajar memberi, benar-benar nolong orang, itu nggak mudah. Tapi kita mesti latih. Karena apa? Kitab Injil Anda akan temukan bagaimana respon Kristus di saat krisis. Di situ kita bisa belajar juga berespon yang sama. Mari kita lihat gambar ini. Next slide. Ya. Saya akan selesai beberapa saat lagi. Coba lihat slide berikutnya. Nah, Anda lihat, kalau Anda lihat foto ini, Anda percaya ini anak saya? Yang percaya angkat tangan, yang nggak percaya geleng-geleng. Ya. Nah, Anda lihat ya, ini gen Bapak Ibu. Gen. Ini benih saya. Maka cepat atau lambat, dia akan mulai mengeluarkan sesuatu yang mirip sama saya. Ini analogi yang saya mau bagikan. Ketika kita lahir dari Allah oleh Roh Kudus, ya, cepat atau lambat lewat proses, kita akan mulai menunjukkan ya ciri-ciri yang mirip sama Bapak kita. Bisa nangkep maksud saya Bapak Ibu? Ya. Oke. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Ini anak saya yang pertama. Sekarang anak saya yang kedua. Waktu saya datang ke Malang, anak saya yang kedua masih kecil. Nah, ini anak saya yang kedua. Inilah gen, Bapak Ibu. Benih. Anda bisa percaya bahwa bapaknya drummer? Lihat aja fotonya. Oke. Dan waktu saya lihat, dia megang stick, dia punya hobi yang sama. Emang kamu anak papa beneran. Dia punya style yang pengen seperti itu. Ngerti Bapak Ibu? Lucu kalau orang ngaku percaya Yesus tapi dia nggak punya keinginan untuk mengekspresikan karakter Kristus. Ada tanda tanya besar. Oke? Kita tumbuh makin serupa dengan Kristus. Kita hanya perlu latihan. Nah, kalau Anda lihat anak saya di sini, kalau dia mau punya, mohon maaf, saya bukan drummer yang seperti apa, saya bisa main drum. Tapi kalau dia mau punya skill kayak papanya, yang dia perlu lakukan apa? Dia hanya perlu training hard. Dan saya yakin satu aja, dia akan jadi drummer yang lebih baik dari bapaknya. Kenapa? Papanya belajar drum baru SMA, baru kuliah. Anaknya dari kecil udah belajar. Pasti dia bisa lebih baik. Oke. Nah, demikian pula kita dilahirkan oleh Roh Allah. Kita pasti bisa jadi serupa dengan Kristus dengan cara apa? Latihan, working hard. Ya, makanya kalau di Komsel ya, kita belajar praktekkan helpful, meaningful, truthful, baru powerful. Ya, di situ ketika ada saudara-saudara kita masih ngaku gagal, kita nggak akan condemn dia, kita nggak akan hakimi dia, kita akan tepok-tepok dia. Kamu anak Allah, kamu bisa. Ya, kamu jatuh bangun lagi. Bapak Ibu. Burung belajar terbang bukan untuk mendapatkan predikat sebagai burung. Betul? Tapi karena dia burung, dia pasti akan belajar terbang. Betul nggak? Ya. Dia bukan belajar terbang. Dan waktu dia bisa terbang, dia akan bilang gini, hore, saya akan diwisuda sebagai burung. Mulai hari ini saya resmi adalah burung. Enggak. Tapi karena dia adalah burung, dia pasti belajar terbang. Demikian pula hidup kita. Kita berbuat baik, kita tulus sama orang, kita memberi makna buat orang, bukan untuk dapat predikat kita ini bahwa kamu anak Yesus, kamu anak Tuhan. No. Tapi karena kita lahir dari Allah, justru kita melatih karakter-karakter itu memang keluar dari hidup kita. Saya percaya setiap orang yang percaya Yesus punya potensi untuk menunjukkan, mengekspresikan karakter Kristus. Saya yakin banget.
Hanya kita perlu pertama dapat pengertian yang benar dulu. Makanya isu kekristenan Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Mungkin kita salah paham, gagal paham tentang apa artinya serupa dengan Kristus. Mungkin banyak orang Kristen konsennya cuma satu, dapat tiket ke surga, hidup baik-baik, pelayanan, persembahan, perpuluhan beres. Dia lupa bahwa setiap hari kita mesti menunjukkan itu kesaksian yang utama. Slide terakhir, Bapak Ibu. Ini yang saya bilang tentang truthful. Apa itu truthful? Bicara jujur, tulus. Di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya sengaja highlight kebaikan hati, bukan kebaikan perbuatan. Kadangkala kalau perbuatan orang bisa lihat, tapi hati itu nggak gampang, Bapak Ibu. Hati butuh proses. Berapa banyak Anda di sini, Anda tahu Anda berbuat lahir dari hati, Anda tulus, Anda mengasihi orang tertentu, sahabat tertentu. Tapi karena perbuatan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, akhirnya beberapa dari sahabat Anda mungkin meninggalkan Anda. Mungkin hubungan renggang. Dan hari ini Anda berdoa supaya itu kembali. It's okay, Bapak Ibu. Yang penting satu kali orang tahu bahwa siapa kita. Mungkin perbuatan kita nggak dirasa baik, tapi lahir dari hati yang baik, hati yang tulus. Ya. Kalau kita anak, kadang-kala papa kita marahin kita udah dewasa baru ngerti, wah papa saya sayang, orang tua saya sayang. Baru dia ngerti hati orang tua. Oke. Nah, ini gelarnya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah penguji hati. Bapak Ibu, Anda mungkin sering dengar, mohon maaf, mungkin Anda ketik saat ini di Google, namanya Tuhan, pasti keluarnya yang populer doang. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. Ketik aja di Google, God's name. Keluarnya kan itu, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda baca Alkitab baik-baik, justru yang lebih banyak diulang nama Tuhannya yang satu ini nggak pernah diomongin. Kenapa? Karena kurang enak buat ego kita. Kurang enak. Kalau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, kan enak buat ego kita. Wah, Allah yang mencukupi. Jehovah Rafa, enak, Allah yang nyembuhin. Wah, enak buat kita. Apa yang enak buat kita kayaknya lebih populer. Tapi yang ini kurang enak. Elohim atau Jehovah Bahan Lebab. Allah sang penguji hati. Ini yang saya maksud karakter Kristus yang tadi. Yang ketiga, truthful. Hati yang tulus. Bapak Ibu, mari kita belajar di saat ini, Bapak Ibu. Krisis itu tidak membentuk orang. Krisis itu hanya menyingkapkan siapa dia. Ya, mungkin saat ini Tuhan harus izinkan kita lewatin masa-masa pandemi ini. Biarkan ini jadi masa untuk menunjukkan hati kita yang murni, yang tulus nolong orang, yang tulus untuk mengasihi orang. Kenapa? Karena kita tahu Raja kita punya satu sifat. Penguji hati. Bahan Lebab. Oke Bapak Ibu. Nah, saya berdoa. Ya, yang lain boleh Anda lupa. Tapi ingat tadi. Bagaimana kita praktekkan karakter Kristus. Be a helpful person. Be a meaningful person. Be a truthful person. Dan yang terakhir baru, be a powerful person buat orang lain. Latihlah itu. Karena apapun yang kita mau orang lain perbuat sama kita, latihlah itu kamu buat juga yang sama. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus yang mengurapi kita. Seperti Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Berjalan berkeliling, melakukan perbuatan baik. Perbuatan yang mendatangkan manfaat. Perbuatan yang lahir dari ketulusan hati. Perbuatan yang keren, tapi lahir dari hati yang murni. Itu yang menjadi concern kita. Menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Kita akan bisa lewati gagal demi kegagalan. Itu sebabnya Ibrani 4 ayat 16. Kita bisa datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Memohon pertolongan pada waktunya. Waktu kita gagal, datang sama Tuhan. Datang ke salibnya, ngaku kita gagal. Bapak Ibu, waktu saya bicara, saya juga nggak mau jaga image saya.
Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyesal. Saya sempat meledak emosi saya. Singkat cerita, saya mengurus pekerjaan dengan saya membantu orang tua saya di pulau ya di timur Indonesia. Dia dagang, saya bantu di Jakarta. Singkat cerita terjadi salah paham soal pengiriman barang. Ya, dan ada chatting dari mama saya yang menyakitkan hati saya. Menyakitkan, waktu saya baca menyakitkan. Saya nggak pernah punya maksud begitu. Saya lakukan dengan tulus aja, lempeng-lempeng aja, tapi chattingnya tuh nyakitin. Dan saya mesti akuin saat itu tiba-tiba emosi saya naik. Ya, naik Bapak Ibu. Dan saya langsung angkat telepon. Saya telepon mama saya dan suara saya agak keras, agak meninggi. Tapi saya tahu selama saya telepon itu hati saya mulai berasa nggak enak. I failed. Saya gagal. Ketika saya mau belajar karakter Kristus, hari ini saya gagal. Dan saya masih telepon dengan sedikit suara keras meluruskan salah paham itu. Dan waktu telepon saya taruh, ya hati saya mulai tenang, saya ngerasa saya gagal. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya gagal. Saya sempat emosi dengan justru yang sangat saya pegang, yaitu menghormati orang tua. Ya. Istri saya dengar suara saya agak keras. Waktu makan malam saya ngomong sama istri saya. Sayang, maafin aku ya. Oh, kenapa? Aku tadi gagal. Aku sempat emosi sama mama. Ya. Tapi itu nggak membuat saya down. Karena saya tahu ya, ada benihnya Tuhan dalam hati saya. Mungkin saya gagal. Tapi Alkitab tulis 7 kali orang benar jatuh. Dia akan bangun lagi. Kalau dia orang benar jatuh, dia akan bangun lagi. Kalau manusia jatuh kecomberan, dia pasti akan keluar dan mandi. Betul? Tapi kalau dia ikan lele jatuh kecomberan, dia akan nikmatin di dalam situ. Kita enggak. Di tengah dunia yang makin rusak ini, bangkitlah dan bersinarlah. Ini waktunya. Be a helpful person. Be a meaningful person. Be a truthful person. Be a powerful person. Just like Christ. Dan kita mau patahkan anggapan yang disebut oleh Mahatma Gandhi. Bahwa you Christian so unlike your Christ. Itu nggak boleh terulang lagi. Saya kasih tahu Bapak, ini waktunya orang Kristen benar-benar setiap hari mempraktekkan karakter Kristus. Jangan sampai sejarah terulang. Hari ini, Eropa, 30% meningkat. Golongan anak-anak muda yang memenuhi Eropa, mereka menganut yang namanya free thinkers. Di dalam free thinkers itu termaksud golongan-golongan ateism. Mereka menolak untuk percaya pada Tuhan. Dan ini makin luas. Mereka orang-orang pintar. Mereka bukan orang-orang yang sebenarnya nggak mau percaya sama Tuhan. Tapi mereka kecewa sama orang yang kata yang ngaku kenal Tuhan. Dan di mana kekecewaan mereka itu muncul? Di rumah. Rata-rata kaum-kaum free thinkers ini adalah orang-orang yang broken home. Mari kita mulai. Di rumah kita belajar membangun karakter Kristus. Karena itu pelayanan utama kita. Kita mulai sama-sama. Saya berdoa pagi ini Bapak Ibu, perenungan yang saya bagikan mungkin bisa menjawab dengan waktu yang terbatas, tapi bisa membantu memberikan kita cara berpikir baru, cara melihat yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa sama-sama, ya bersatu hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami sudah mendengar firman. Tolong kami Tuhan. Kami percaya ada benih ilahi di dalam hati kami. Roh Kudus sudah ada di dalam kami. Itu sebabnya kami bisa memancarkan, memanifestasikan karakter Kristus. Seperti anak yang makin memiliki tingkah laku, ya keserupaan dengan papanya Tuhan. Demikian pula kami anak-anak-Mu, kami bisa melakukan hal yang sama. Seperti Kristus Tuhan. Helpful person, meaningful person, truthful person, and powerful person buat orang lain. Tolong kami juga Tuhan. Biarlah ayat yang ini berlaku Tuhan. Bagaimana Tuhan juga mengurapi kami dengan Roh Kudus dan kuat kuasa.
berjalan, berkeliling setiap hari dalam kehidupan kami, berbuat baik, dan menyatakan kuasa Allah buat dunia ini. Sehingga orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Tolong keluargamu Tuhan di Rock Malang Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu keluarga terkasih, dan juga pemimpin di sana Tuhan, Pak Sugiharto dan istri. Supaya jemaat ini bertumbuh di saat pandemi ini Tuhan. Mereka justru menyatakan kasih Kristus, terang Kristus. Menjadi helpful person, meaningful person, truthful person, dan powerful person. Urapi tangan-tangan umatmu ini Tuhan. Supaya ketika mendoakan orang sakit, mereka diurapi Tuhan, membawa kesembuhan, pemulihan buat orang banyak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan segala kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian keluarga di Rock Malang.